Oke, itu tadi pengalaman dari salah satu orang yang juga rekan saya di CNN Indonesia. Tapi kita akan tanya ke orang yang benar-benar expert, yang benar-benar ahli bagaimana sebenarnya prosedur pengecekan atau tes kesehatan virus corona di Indonesia. Melalui sambungan telepon sudah ada Dr. Faris Nurwidia, dokter spesialis paru sekaligus anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Dr. Faris, selamat malam. Ya, selamat malam Tiffany. Oke, Dokter Faris, tadi saya baru ngobrol-ngobrol dengan salah satu rekan saya yang juga sudah punya pengalaman, sharing pengalaman untuk tes ini ya. Tapi sebenarnya protapnya seperti apa sih dok ketika gini, seseorang seseorang mau melakukan tes corona, baik itu yang ODP, artinya orang dalam pengawasan punya history perjalanan dari luar negeri, atau mungkin punya gejala-gejala penyakit seperti virus corona, atau mungkin kadang-kadang sekarang justru jadi parno nih dok, soalnya semua orang dikit-dikit kalau demam atau flu, batuk gitu ya, kayaknya aduh takutnya corona, jadi parno sendiri. Tapi untuk pengecekan sebenarnya tesnya seperti apa dok? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk di Indonesia memang kriteria untuk bisa eligible diperiksa swab tenggorokan itu adalah PDP masih. Jadi pasien dalam pengawasan, yaitu orang-orang yang dengan gejala batuk pilek demam dan ada bukti pneumonia dengan riwayat berkunjung ke negara terjangkit dalam 14 hari sebelumnya. Atau orang-orang yang ada gejala walaupun ringan namun dia kontak dengan kasus confirm. Ini juga tergolong sebagai pasien dalam pengawasan PDP. Nah, adapun untuk orang dalam pemantauan ini kita masih belum menemukan revisi dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang golongan ini cukup sulit, walaupun mungkin saja ada kalau misalnya secara tidak resmi gitu ya, datang ke rumah sakit, tapi ini benar-benar belum masuk dalam sistem gitu. Oke. Jadi PDP tadi ya, kalau untuk pengecekan swab itu kan lendir ya dok, betul ya? Jadi swab itu sebetulnya yang diperiksa si kasa steril, kasa sterilnya gitu ya, yang terhubung dengan lidi yang steril, itu dia disentuhkan ke permukaan orofaring, jadi permukaan tenggorok paling belakang ya, dan dihindarkan untuk tidak kontak dengan lidah. Jadi ini sebetulnya bisa dilakukan oleh dokter umum maupun tenaga analis laboratorium. Oke, jadi yang harus kita klarifikasi, artinya tidak semua orang yang mau melakukan pengecekan atau tes virus corona itu pasti di swab dulu, atau melalui PCR atau juga genome sequencing, itu tidak harus selalu seperti itu? Jadi pemeriksaan COVID-19 itu dia berbasis reverse transkriptase PCR, jadi RT-PCR. Jadi hasil swabnya itu kemudian diekstraksi RNA, kemudian dilakukan cDNA sintesis, baru di-running ke RT-PCR. Nah, jadi itu yang membutuhkan waktu. Di Indonesia memang masih antara 5 hari. Oh, itu yang membutuhkan hasilnya, jadi tidak bisa keluar di hari yang sama pengecekan ya, atau pemeriksaannya dok ya? Betul, dan tentu saja akan ada kendala transport medium bagi pasien-pasien PDP yang berada di jauh dari Litbangkes, dan ini yang memberikan ini mendorong banyak pihak sekarang sudah meminta agar dibuka izin bagi pihak-pihak swasta, terutama universitas atau lembaga riset yang mereka sudah memiliki kemampuan, karena RT-PCR ini bukan suatu teknik laboratorium yang sangat sophisticated. Ini banyak Eijkman bisa, kemudian banyak perusahaan yang swasta di pun rumah sakit bisa. Juga bisa ya dok? Oh, iya, karena ini RT-PCR, ini tidak terlalu sophisticated. Kita tidak melakukan next generation genome sequencing. Kita tidak melakukan peta lengkap susunan base pair si virus ini. Oke, karena tadi dok, kalau mungkin dokter Faris juga sempat dengar pengalaman salah satu orang, rekan kita juga yang melakukan pengecekan di RSPAD Gatot Subroto, tadi Aldi mengatakan sebenarnya yang menjadi saran berdasarkan base pengalaman atau experience dia kemarin adalah orang yang mau cek pemeriksaan kesehatan di RSPAD itu banyak yang minta ampun, tapi tenaga medisnya kurang. Jadi mungkin artinya gini, pemerintah tidak hanya Balitbangkes atau rumah sakit rujukan aja gitu, tapi swasta juga bisa diajak kerjasama. Artinya semakin banyak bisa semakin mengakomodir orang-orang yang mau melakukan pengecekan, dan itu bisa ya dok berarti ya? Bisa, dan kalau misalnya pemerintah mengklaim kendalanya adalah kendala biaya,
maka boleh saja yang PDP tetap di cover oleh pemerintah, tetapi kalau yang tidak memenuhi PDP, dia bukan ODP, dia hanya ingin assurance, itu misalnya mau dilempar biayanya ke masing-masing personal, individu, itu harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah. Yang penting, deteksi adalah hak dasar warga negara, dengan atau tanpa gejala. Betul, betul, betul. Karena preventifnya itu tadi ya dok ya? Iya, jadi langkah pertama, sebagaimana WHO sampaikan, dalam pengumumannya di tanggal 11 Maret waktu pandemi itu pertama justru yang disebut adalah detect. Dan detect itu, jadi detect itu ya tidak bisa harus dengan swab tenggorokan. Oke. Dok, bagaimana kalau begini? Artinya gini, tidak punya riwayat perjalanan atau misalnya tidak punya gejala ya hanya memenuhi satu dari beberapa gejala virus corona atau COVID-19. Tapi terlepas dari parnonya, detect-nya itu kan tadi dokter bilang kan, bagaimana itu bisa terrealisasi artinya? Kalau tadi kan Aldi bilang agak sedikit berbeda, pengalamannya tadi yang Aldi share adalah datang ke RSPAD, datang pertama ke Minto Harjo, tapi ternyata di Minto Harjo hanya untuk perawatan, artinya orang-orang yang sudah positif tapi tidak pengecekan atau pemeriksaan, kemudian datang ke RSPAD, dicek darah, kemudian toraks, kemudian konsul dokter, baru hasilnya keluar. Itu bagaimana dok? Ya, jadi kita akan harusnya mempertimbangkan beberapa setting ya. Akan ada orang-orang yang dia tidak punya gejala, tapi punya faktor risiko datang ke negara terjangkit. Nah, itu dia mungkin harus dilakukan assessment yang berbeda dengan kalau dia datang dalam keadaan sudah pneumonia berat. Ya, kalau tentu saja di settingan IGD, maka itu adalah untuk orang-orang yang datang sudah perburukan ya. Tapi kalau misalnya swab ini juga bukan hanya untuk settingan yang buruk, tapi juga harus dibuka untuk yang klinisnya masih bagus, yang keadaan umumnya tidak terlalu buruk. Nah, ini juga saya harus sampaikan bahwa sebetulnya kan di dalam satu rumah sakit kan banyak pelayanan ya. Ada yang non-infeksius juga, ada yang dia kanker tetap harus kemoterapi. Nah, pemerintah itu sebetulnya harus mempertimbangkan pemilihan satu rumah sakit yang dia mau di-COVID-kan gitu, itu rumah sakit. Jadi memang khusus gitu ya? Memang iya, karena kita tidak bisa mengorbankan pasien non-COVID. Pasien non-COVID tetap harus mendapatkan hak pelayanannya. Yang pasien jantung, pasien diabetes itu kalau dia ketemu di satu rumah sakit, satu bangunan dengan orang-orang, potensi penyebarannya lebih tinggi lagi kan? Iya, jadi memang harus dipertimbangkan penambahan jumlah rumah sakit yang memang khusus untuk masa-masa pandemi sampai dia selesai pandeminya. Oke, itu harus jadi catatan besar pemerintah sekarang. Terakhir, Dokter Faris, singkat terkait dengan isolasi sekarang. Baru mungkin dokter juga dapat kabarnya ada salah satu pasien yang kabur dari isolasi di salah satu rumah sakit tadi. Jadi kita berbicara bagaimana dengan prosedur isolasi. Kita ngebayanginnya harusnya ini tidak menyeramkan. Artinya ini baik untuk kesembuhan si pasien. Tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Banyak orang di sana. Tapi sepertinya kok mengerikan sampai harus kabur. Ini kan bukan crime, bukan kriminal kan. Memang isolasi itu seperti apa sih dok? Baik, terima kasih. Jadi untuk pasien yang infeksius yang disebut dengan ruang rawat inap isolasi adalah ruang dengan negative pressure. Jadi dia tekanan dalam ruangannya harus lebih rendah ketimbang tekanan udara di luar ruangan. Kalau dia buka pintu, maka udara luar yang masuk ke dalam, tidak boleh udara luar bocor keluar. Nah, itu spesifikasi pertama. Spesifikasi kedua, itu tidak boleh ada leakage. Jadi benar-benar namanya juga isolasi, tidak boleh ada penetrasi udara yang tembus. Nah, memang kita menyadari kesiapan psikologis atau keadaan mental setiap pasien itu tidak sama. Jadi memang ini kita harus mempertimbangkan dampak psikologis. Tetapi sekali lagi, kita memang negara dengan masih serba banyak terbatas loh, terus terang di lapangan. Jadi memang ke depan kita harus lebih memobilisasi lebih banyak sumber daya manusia untuk menanggulangi COVID-19. Karena sekali lagi poin terakhir di dalam seruan WHO yaitu mobilize. Artinya tolong negara memobilisasi human resource-nya yang masih bisa digerakkan untuk membantu tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang luar biasa, kelelahan mereka di front terdepan Republik ini.
Betul, resikonya besar tapi juga tanggung jawabnya sangat besar ya. Terima Betul. kasih Dr. Faris Nurwidia untuk sharing informasinya. Mudah-mudahan ini juga bisa mengedukasi masyarakat Indonesia jadi nggak ngebayangin nggak parno yang macam-macam untuk informasi ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Faris.